hidup kami tidak memiliki arti apapun. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya firman Tuhan menjangkau hati kami. Kiranya firman Tuhan dapat ditabur di tanah yang subur, sehingga kebenaran benih firman Tuhan itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang menghasilkan buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali kalau hari ini kita bisa bersama-sama datang ke rumah Tuhan dan kita boleh bersama-sama beribadah. Hari ini tiba waktunya kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-13. Kita baca terlebih dahulu dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Lukas pasal yang 13, ayat yang pertama hingga yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang pendeta pulang dari pelayanannya dari luar kota. Ketika itu ada seorang jemaat menelpon dia, lalu jemaat ini berkata, "Pak Pendeta, hari ini saya jemput Bapak." Lalu pendetanya berkata, "Tidak perlu, saya bisa pulang sendiri, saya sungkan merepotkan kamu." Tetapi jemaat ini, Bapak Ibu Saudara, hari itu sangat-sangat ngotot sekali di dalam pembicaraannya, sehingga dia berkata, "Pak Pendeta, saya ingin menjemput Bapak karena ada satu hal yang saya ingin sampaikan." Kemudian dijemputlah pendeta ini dengan seorang jemaat. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan di mobil sambil mengantar Pak Pendeta itu pulang, jemaat ini berkata, "Kemarin Pak Pendeta, ada satu rumah yang terbakar." Pendeta itu berkata begini, "Pasti itu adalah rumah orang yang berdosa." Kemudian jemaatnya melanjutkan kalimatnya, "Tidak ada yang tersisa Pak Pendeta dari rumah yang terbakar itu." Kemudian pendetanya berkata, "Pasti rumah itu adalah rumah daripada orang yang memiliki dosa yang sangat besar." Lalu kemudian jemaatnya berkata begini, Bapak Ibu Saudara, "Pak Pendeta, rumah yang terbakar itu rumah Bapak." Kaget pendeta itu, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, musibah dan cara kematian seseorang belum tentu adalah sebuah indikasi daripada dosa yang besar. Karena itu jangan terburu-buru di dalam menilai sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Jangan terburu-buru dalam menghakimi sesuatu. Seperti teman-teman Ayub, ketika Ayub sakit, kemudian teman-temannya datang dan berkata, "Kamu pasti melakukan dosa besar." Tapi tidak demikian nyatanya, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Ada sekumpulan orang datang kepada Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah di mana ada orang-orang yang tinggal di Galilea yang kemudian mati, kemudian darahnya dicampurkan dengan darah persembahan. Ini adalah praktek yang kemungkinan besar waktu itu Pilatus lakukan oleh karena dia melakukan hal-hal praktek-praktek yang keji di zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian satu kisah tentang menara di dekat Siloam. Tidak dijelaskan di dalam Alkitab
Kenapa menara ini roboh? Mungkin kesalahan konstruksi sehingga roboh, menimpa 18 orang. Mungkin ada bencana gempa sehingga menara ini roboh dan menimpa 18 orang. Tuhan Yesus berkata, orang yang mati dengan cara demikian, dosanya tidak lebih besar daripada dosa setiap kamu. Malahan Tuhan Yesus mengambil satu angle yang lain, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa, katanya, binasa. Kata binasa ini bukan hanya bicara mengenai kematian fisik, tetapi sebuah kematian kekal yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak bertobat. Karena itu Bapak Saudara, hari ini kita akan bicara tentang pertobatan. Apa sih yang dimaksud tentang pertobatan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bertobat bukan sekedar sebuah perasaan, tetapi berbalik untuk melakukan perubahan. Bertobat bukan sekedar perasaan, tetapi berbalik untuk melakukan perubahan. Di dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara, ada 2 kali Tuhan Yesus menyatakan kalimat yang sama, yaitu di ayat 3 dan di ayat yang kelima ini. Kalimatnya sama persis. Dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita pernah ke dokter. Lalu dokter pernah meminta kita untuk tes darah, begitu ya. Lalu kemudian ketika dites, lalu rapotnya semuanya merah. Kolesterol, asam urat, gula, dan semuanya merah. Dokter bilang begini sama kita, Bapak Saudara. Pak atau Ibu, kalau Anda tidak berubah, Anda akan mengalami masalah yang serius. Waktu itu apa yang akan ada di pikiran kita, Bapak Saudara? Mungkin kita pertama-tama menyesal. Kenapa setiap hari kita memiliki gaya hidup yang tidak baik? Makan durian setiap hari misalnya. Kemudian makan makanan yang berlemak setiap hari. Minum alkohol, bergadang setiap hari. Akan menyesal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita berhenti kepada perasaan menyesal saja, mungkin kita akan berubah sebentar. 2 minggu pertama lah. Biasanya kita akan mulai merubah pola hidup kita. Mulai makan makanan yang baik, begitu ya. Mulai tidur di waktu yang tepat. Tetapi sesudah itu, kemudian kita akan berbalik. Bapak Ibu Saudara, perasaan menyesal memang Tuhan berikan di dalam hati kita. Sebagai sebuah alarm. Tapi seberapa banyak daripada kita yang menunda, mensnus alarm itu berkali-kali. Seakan kita tidak siap ketika alarm itu dibunyikan, kita tidak siap untuk melakukan sebuah perubahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertobatan bukanlah sekedar perasaan menyesal saja. Bukan Bapak Ibu Saudara. Apa sih pertobatan itu? Kita akan bahas. Bertobat itu terdiri dari 2 kata. Kata aslinya adalah metanoeo. Berasal dari kata meta dan nous, Bapak Ibu Saudara. Meta artinya adalah sebuah perubahan atau sebuah pergantian atau sebuah perpindahan atau sebuah transformasi. Jadi kata meta itu seperti ini, Bapak Saudara. Ada seorang yang sedang berjalan ke arah sana. Lalu kemudian dia tahu jalan ini sepertinya keliru. Dia tahu jalan ini tidak baik, tidak benar. Lalu kemudian dia berbalik 180 derajat ke sana. Dia berjalan ke arah yang benar. Itulah meta, Bapak Ibu Saudara. Di zaman dulu diilustrasikan tentang sebuah strategi perang yang digunakan oleh tentara. Kemudian strategi ini tidak berhasil di dalam peperangan. Maka dia akan melakukan sebuah meta, perubahan besar di dalam strategi perang yang ia miliki. Supaya dia tidak kalah perang. Itu meta.
Sedangkan kata satu lagi adalah nous. Nous berarti adalah pikiran, pemahaman, pola pikir, cara berpikir, cara kita memandang sesuatu. Bapak Saudara, semua orang punya cara pikirnya sendiri-sendiri. Punya. Bahkan ketika kita melihat satu benda saja, kita punya cara pikirnya sendiri-sendiri. Ketika kita melihat sejumlah uang, ada 1 juta misalnya di tangan kita. Ada seorang punya cara berpikir, saya akan belanjakan apa ya uang 1 juta ini. Yang satu lagi cara berpikirnya lain, akan saya investasikan di mana uang ini, 1 juta ini yang saya miliki. Uang satu hal, tapi orang punya sudut pandang yang berbeda memandang tentang uang ini. Nah inilah nous, cara seseorang memandang sesuatu. Nah, ketika kata ini digabungkan Bapak Saudara, maka membentuk kata metanoeo, yang berarti adalah perubahan di dalam cara berpikir. Perubahan yang kemudian akan mengubah seluruh kehidupan orang itu. Dari cara berpikirnya, maka dia akan mengalami perubahan total. Sehingga pertobatan bukan bicara sekedar saya menyesal. Bukan itu Bapak Saudara. Tetapi sampai terjadinya perubahan cara berpikir kita. Sampai terjadinya perubahan di dalam hati kita. Cara kita kemudian memandang dosa itu berubah Bapak Saudara. Cara kita memandang Allah kemudian jadi berubah. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang yang dulunya menyembah dewa-dewa, begitu ya. Kemudian diinjili, secara cepat diinjili. Penginjilan kan ada 2, ada penginjilan cepat nih 15 menit kita injili selesai, dia terima Tuhan Yesus. Ada satu metode penginjilan lama, penginjilannya baru kemudian berapa bulan kemudian dia terima Tuhan Yesus. Adalah seorang diinjili secara cepat, dia terima Tuhan Yesus. Dia belum mengerti banyak tentang kekristenan, tapi hatinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Satu kali Bapak Saudara, di hari biasa, bukan di hari Minggu, dia datang ke gereja. Naik ke atas mimbar, bersujud dan melakukan penyembahan. Menyembah seperti yang biasa ia lakukan di tempat ibadah sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, orang ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Allah. Dia berpikir menyembah Allah harus di dalam satu tempat. Harus dengan cara demikian berlutut, bersujud lalu menyembah. Tetapi kemudian dia dibimbing. Dirubah cara berpikirnya pelan-pelan. Diberitahukan bahwa yang terpenting bukan lutut kamu yang bersujud, tetapi hati kamu yang bersujud kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Seorang yang mengalami pertobatan sejati, Bapak Saudara. Seorang yang disentuh oleh Injil, dia akan kemudian mengalami perubahan sampai kepada cara berpikir, bukan hanya sekadar sebuah perasaan menyesal. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, kita ingin nih lakukan sebuah perubahan. Tadinya kita tahu kita sedang berjalan menuju tempat yang salah, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian kita ingin berbalik. Kita tahu jalan ke sana adalah salah. Kemudian kita ingin berbalik ke jalan yang benar. Tapi seringkali keinginan hati kita pengen berbalik, tetapi ada sesuatu yang sepertinya menarik kita untuk kita kembali ke jalan yang salah. Sehingga perubahan itu terjadi bukan 180 derajat berbalik, tetapi 360 derajat. Kita kembali lagi ke satu titik semula di mana kita terasanya akan jatuh dan jatuh lagi. Ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, mengalami permasalahan ini. Kita ingin keluar dari dosa ini. Kita tidak ingin dibelenggu oleh dosa ini.
Tetapi kita tidak bisa berputar 180 derajat. Malah kita berputar 360 derajat dan kembali ke titik semula, ke jalan yang salah. Perubahan dimungkinkan Bapak Saudara, kalau kita menerima anugerah daripada Tuhan. Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan perubahan. Kita tidak mampu, tangan kita seperti diseret menuju ke tempat yang salah. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan tuntun saya. Tangan kita sedang dipegang oleh tangan Allah. Dan kita dimampukan untuk berjalan kembali ke jalan yang benar. Berbalik 180 derajat. Mengikut Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya boleh bertanya, sudahkah anugerah Tuhan itu kita terima dalam hidup kita? Kunci daripada pertobatan sejati adalah anugerah Tuhan yang memampukan kita berbalik arah dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Adakah anugerah Tuhan itu kita sudah terima? Kalau belum, terimalah anugerah Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, izinkan saya bertanya, adakah cara berpikir kita yang hari ini harus kita ubah Bapak Ibu Saudara? Mungkin itu adalah cara berpikir kita tentang uang. Tadinya kita berpikir bagaimana saya harus menghabiskan uang ini. Tetapi sekarang kita berpikir, Tuhan ini adalah uang Tuhan. Untuk apa saya pakai uang ini harusnya ya Tuhan? Kita bertanya kepada Tuhan. Atau cara pikir yang lain Bapak Saudara, tentang Allah, tentang dosa. Adakah yang harus kita rubah? Kalau ada, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Saya ingin bacakan bagian firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi saya bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bertobat Bapak Saudara juga bicara mengenai kepemilikan. Saat ini kita menjadi milik siapa? Mari kita bertanya Bapak Saudara. Siapa pemilik hidup kita hari ini? Apakah dosa yang memiliki hidup kita hari ini? Sehingga tangan kita dituntun, diseret oleh dosa. Ataukah materi menjadi pemilik hidup kita hari ini? Sehingga kita diseret oleh materi itu. Ataukah Tuhan pemilik hidup kita hari ini, Bapak Saudara? Sehingga kita dimampukan berbalik arah. Meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Meninggalkan keinginan dan hawa nafsu yang tidak kudus. Siapa pemilik hidup kita hari ini, Bapak Saudara? Kalau Kristus pemilik hidup kita hari ini, kita akan sedia berkata untuk meninggalkan dosa, hawa nafsu, dan keinginan. Karena Tuhan lebih berharga daripada dosa-dosa kita. Selanjutnya, Bapak Saudara, kita akan bertanya, apa sih indikasinya seorang sudah bertobat? Apakah ada indikasinya, Bapak Saudara? Seorang yang bertobat, dia akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Seorang yang bertobat, dia akan menghasilkan buah yang baik. Kita baca bagian Lukas 13 ayat 6 dan ayat yang sampai ayat yang ke-9. Ada dua perikop yang hari ini diberikan kepada saya, Bapak Saudara. Ini lanjutan perikop yang tadi kita baca.
Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Bapak Saudara, di dalam bagian ini Tuhan memberikan sebuah gambaran tentang pohon ara yang ditanam di satu kebun yang istimewa. Kebun anggur. Kebun anggur adalah sebuah tempat yang sangat istimewa pada saat itu, yang hanya akan ditanami oleh anggur saja. Tetapi ada satu pohon ara yang dititipkan di sana, Bapak Saudara. Anggur adalah sebuah hal yang sangat-sangat istimewa di zaman itu. Sehingga akan dirawat dengan baik. Tanahnya akan diberikan pupuk terbaik. Tanahnya tidak akan dibiarkan kering begitu saja. Dan pohon ara ada di sana, Saudara. Ini adalah satu gambaran tentang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ada di zaman itu, yang mereka sudah menerima berbagai hal yang istimewa. Mereka dengar firman Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, mereka punya akses untuk mendalami firman Tuhan. Tetapi orang-orang ini tidak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mereka diberikan hak istimewa ini, tetapi mereka tidak bertumbuh dan berbuah. Bahaya, Bapak Saudara. Jangan-jangan ini adalah gambaran kita juga. Kita punya satu tempat yang istimewa, dapat datang beribadah setiap minggu, dapat mendengar firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bertumbuh dan berbuah? Bapak Saudara, ketika pohon itu akan ditebang, Tuhan memberikan sebuah kalimat. Dikatakan di ayat ke-8, ayat ke-9. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Di momen ini, Tuhan Yesus meminta sebuah kesempatan agar setiap kita yang tidak berbuah atau yang belum berbuah dapat kembali bertumbuh, dapat kembali berbuah, Bapak Saudara. Karena inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Kita semua orang percaya menjadi sebuah pohon yang berbuah, berbuah lebat. Berbuah artinya kita menghasilkan sesuatu yang nyata, Bapak Ibu Saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya saya berbuah? Bagaimana caranya? Saya ingin berbuah, saya ingin bertumbuh, tapi bagaimana caranya? Yohanes 15 ayat yang ke-5, kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah katanya, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Di sini kita diibaratkan sebagai sebuah ranting, Bapak Ibu Saudara, ranting. Ranting itu kalau terlepas daripada batang pohonnya, dia tidak dapat berbuah, tidak mungkin berbuah, tidak mungkin. Artinya, ranting itu harus selalu menempel, terkoneksi, terhubung dengan pohonnya.
Dengan demikian pohon itu mampu mengaliri nutrisi yang baik kepada ranting itu. Dan dia dapat berbuah. Bapak Ibu Saudara, ini bagaikan televisi yang kalau kita cabut daripada colokan listrik, televisi itu akan mati. Ini bagaikan sebuah handphone yang kalau baterai handphone itu kemudian dicabut, secanggih apapun handphone itu tidak bisa menyala dan tidak bisa berguna. Demikianlah kita orang Kristen. Ketika kita tidak terhubung dengan Allah, ketika kita tidak terkoneksi dengan Allah, ketika kita menjauh daripada Allah, di sanalah kita akan berhenti berbuah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kunci daripada bagaimana kita bisa berbuah adalah kita terhubung selalu dengan Allah, terhubung. Disitulah kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita itu menganggap Tuhan itu seperti hotel. Kalau kita butuh healing, kita butuh rekreasi, maka kita akan cari Tuhan. Lalu kemudian setelah kita menetap beberapa lama dan hati kita senang, kita akan pulang ke tempat asal kita. Kadangkala kita menganggap seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, untuk kita bukan staycation di hotel yang bernama Tuhan. Tidak begitu, Bapak Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, tinggallah. Artinya kita menetap di sana. Artinya kita berdiam, tidak berpindah. Ada di sana dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan seumur hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, tinggal di dalam Tuhan berarti kita ada di dalam areanya Tuhan. Hidup dengan firman Tuhan yang terkoneksi dengan Tuhan sepanjang waktu. Satu kali Bapak Saudara ada seorang pengusaha muda. Dia dididik oleh ayahnya sejak kecil untuk tahu firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Papanya ini dulu adalah ketua majelis dari satu gereja, Bapak Saudara. Anaknya cinta Tuhan luar biasa. Kemudian satu kali, Bapak Saudara, ketika dia sudah menyelesaikan kuliah di masa-masa COVID yang lalu, papanya terkena COVID. Lalu papanya meninggal dan dia harus melanjutkan usaha papanya. Bapak Saudara, orang ini selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tahu betul firman Tuhan. Ia tahu betul buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia tahu firman Tuhan. Dan yang luar biasa, dia mempraktekkan firman Tuhan. Ketika itu perusahaannya dituntut, Bapak Saudara, dituntut perusahaannya karena satu hal. Dia datang ke temannya yang pengacara. Teman pengacaranya bilang begini, ada dua cara menyelesaikannya. Pertama, kamu selesaikan dengan cara tidak jujur. Uangnya sekian yang kamu perlukan, dihitungkan oleh teman pengacaranya itu. Sekian yang kamu butuhkan. Yang kedua, dia bilang, kamu menjalani sidang ini dengan jujur. Tapi belum tentu kamu menang, belum tentu. Dan yang dia lakukan, saudara, menjalani sidang itu dengan jujur. Dan bonusnya untuk dia, ini bonus. Dia tidak mengharapkan dia menang di sidang itu. Dia sudah siap membayar setiap konsekuensi yang ada. Bahkan untuk membayar denda, sudah siap dia. Tetapi dia menang di sidang itu. Bapak Saudara, menang sidang bukanlah poin utama dari cerita ini. Tapi bagaimana seorang pemuda, dia bisa cinta kepada Tuhan luar biasa. Dan dia tinggal di dalam Tuhan. Seumur hidupnya dia hidup jujur di dalam Tuhan. Inilah potret seorang pemuda yang kebanyakan orang Kristen tidak miliki, Bapak Saudara. Banyak orang Kristen di dalam kondisi ini mungkin memilih untuk
tidak tinggal di dalam areanya firman Tuhan. Dia pergi memilih keluar daripada area firman Tuhan. Tetapi saudara, dia mengusahakan dirinya sepenuhnya untuk dapat tinggal di dalam Tuhan. Sampai di sini mungkin kita berkata, ya saya mau tinggal di dalam Tuhan. Saya mau menghasilkan buah. Tapi saya selalu gagal. Bagaimana caranya? Yang pertama saudara, hidup dengan Tuhan setiap hari. Tinggal di dalam Tuhan bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Tinggal di dalam Tuhan adalah menjalani sebuah relasi yang intim, erat dengan Tuhan. Berdoa, bersaat teduh. Tetapi satu hal yang lebih penting adalah mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Banyak orang berdoa, banyak orang membaca firman, tetapi sedikit orang yang mempraktekkan firman ini. Sulit sekali mempraktikkan firman Tuhan ini. Mengapa? Mengapa? Mungkin saudara, setelah saya merenungkan, mungkin kita orang Indonesia seringkali harus diawasi untuk dapat melakukan sesuatu. Kalau tidak ada pengawasnya, mungkin kita akan lalai dan seenaknya saja. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di dalam pikiran kita bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel. Yang artinya apa Allah Immanuel? Allah beserta kita. Semua orang Kristen mungkin tahu bahwa Allah beserta kita. Tetapi terkadang itu hanyalah sebuah konsep di dalam pikiran kita. Tetapi di dalam realita, apakah kita berpikir bahwa Tuhan benar-benar beserta dengan kita ketika kita menjalani hari-hari hidup kita? Ketika kita menyetir mobil, Tuhan beserta kita gak? Kalau kita tahu kita lagi nyetir mobil, lalu ada Tuhan duduk di samping kita, dia beserta dengan kita. Berani gak kita langgar lampu merah? Kalau ada mertua di mobil aja kita gak berani langgar lampu merah. Ini ada Tuhan di samping kita, mana berani kita langgar lampu merah? Kalau ada Tuhan duduk di samping kita ketika kita lagi menyetir, berani gak kita maki-maki orang di depan kita yang nyerempet atau hampir menyinggol mobil kita? Tidak berani, saudara. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan di samping kita bersama-sama dengan kita. Namun kesadaran bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita, inilah yang jarang sekali kita bangun dalam kehidupan kita. Jarang sekali kita terapkan dan realisasikan dalam kehidupan kita. Kita hanya tahu Allah beserta, itu sebagai sebuah konsep saja. Tetapi dalam realita, mari saudara, kita belajar untuk menerapkannya. Kemudian saudara, kalau kita mau tahu hidup kita bertumbuh atau tidak, kita mengukurnya bukan melalui kegiatan, tetapi lewat buah yang kita hasilkan. Aktivitas yang banyak belum tentu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berbuah. Belum tentu, Bapak Saudara. Tapi kita bisa melakukan sebuah evaluasi mingguan di dalam diri kita. Berapa kali ya di dalam minggu ini saya belajar untuk mengampuni? Apakah minggu ini saya makin sabar? Bukan berapa kali saya ke gereja dalam minggu ini, itu tidak terlalu penting. Tapi berapa kali saya belajar mengampuni di minggu ini? Adakah orang yang bisa saya ampuni di minggu ini? Saya belajar dan mendiskusikan tentang kasih dalam kelompok kecil saya. Tetapi apakah saya mempraktekkan tentang kasih di dalam kehidupan saya sehari-hari? Saya tahu bahwa Tuhan harus dimuliakan. Tetapi apakah saya merebut kemuliaan Tuhan dan lebih ingin ditinggikan?
Bila demikian, kita harus bertobat, Bapak Saudara. Tanya orang terdekat kita, minta dia evaluasi hidup kita. Apakah hidup kita mencerminkan Kristus atau tidak? Dengan demikian kita tahu kita sedang berbuah atau tidak. Bapak Saudara, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat, dan diberikan kesempatan yang lebih panjang untuk bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Kristus. Berbuahlah bagi Kristus. Kiranya hari ini, Saudara, kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan dengan memilih pilihan yang bijak, yaitu bertobat dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami umat-Mu bersama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Tuhan tahu kedalaman hati kami. Tuhan tahu setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada di dalam ruangan ini. Dan kalau Tuhan ada di antara kami yang belum pernah sama sekali menerima anugerah Tuhan itu, hari ini kami rindu menerima anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa anugerah Tuhan itulah yang akan memampukan kami untuk kami bisa kembali ke jalan yang benar. Untuk kami kembali bisa merubah hidup kami, pola pikir kami. Dan kalau Tuhan dapati hari ini masih ada hal-hal dosa-dosa yang kami masih toleransi di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Engkau adalah pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Tuntunlah kami, arahkanlah kami kepada jalan yang benar. Hingga kami akhirnya tidak menginginkan dunia tetapi hanya menginginkan Kristus saja. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Agar kasih Tuhan itu nyata kepada orang-orang di sekeliling kami. Agar belas kasihan Tuhan itu dapat dirasakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan bukan hanya kami saja yang merasakannya. Kami rindu menghasilkan buah-buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Demi Kristus Yesus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.